Pernah nggak sih Anda ngerasa kok kayaknya ada jarak ya antara kita sama Tuhan? Padahal kita percaya dia itu ada di mana-mana. Nah kali ini kita bakal coba bedah sebuah pertanyaan yang personal banget tapi juga universal. Paradoks kedekatan ilahi. Yuk, kita coba selami perasaan ini bareng-bareng. Perasaan gelisah spiritual, atau yang sering kita sebut, ya kegalauan. Kita akan tahu ya, katanya Tuhan itu dekat. Tapi kok seringnya malah terasa jauh banget? Nah, ini dia nih pertanyaan besar, yang mau kita coba gali jawabannya. Oke, pertama-tama penting banget nih buat kita pahami. Rasa cemas, rasa galau tadi, itu bukan tanda iman kita lemah loh. Justru sebaliknya, menurut sumber yang kita bahas, perasaan ini adalah titik awalnya. Ibarat sebuah panggilan buat kita untuk memulai sebuah perjalanan spiritual yang, wah, dalam banget. Nah, coba lihat deh gimana sumber kita ini membingkai ulang perasaan tadi. Rasa cemas itu ternyata bukan masalah yang harus dihilangin loh, tapi justru disebut syauk, sebuah kerinduan yang mendalam sama Tuhan. Keren ya? Ini justru langkah pertama yang positif banget dalam perjalanan kita. Oke, supaya kita bisa paham rasa rindu ini, kita harus hadapi dulu sebuah paradoks besar yang jadi inti dari semua ini, yaitu paradoks antara dekat dan jauhnya Tuhan. Coba deh kita lihat dua ayat yang seolah-olah bertolak belakang ini. Di satu sisi, Tuhan itu digambarkan intim banget, lebih dekat dari urat leher. Dekat banget kan? Tapi di sisi lain, dia itu maha agung, tidak ada satupun yang menyerupainya. Nah, gimana ceritanya? Sesuatu yang sedekat itu kok bisa terasa nggak terjangkau sama sekali? Nah, sumber kita menjelaskan ini tuh bukan kontradiksi, tapi sebuah dualitas. Gini deh analoginya. Bayangin matahari. Sinarnya kan sampai ke kita ya, dekat, menyentuh, ngasih kehidupan. Tapi wujud asli mataharinya sendiri, jauh banget, nggak mungkin kita sentuh. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tuhan itu dekat lewat kehadirannya, tapi zatnya itu maha agung dan tak terjangkau. Oke, jadi kalau Tuhan itu sebetulnya selalu dekat, kenapa dong kita yang rasa jauh? Jawabannya, ternyata bukan ada di Tuhan. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam sesuatu yang disebut tirai kesadaran. Yap, konsep kuncinya di sini adalah hijab. Dan ini penting ya, ini bukan tirai fisik, bukan. Ini tuh penghalang di dalam batin kita. Semacam selubung di dalam kesadaran kita yang bikin kita jadi nggak bisa ngerasain kehadirannya yang padahal selalu ada. Terus, apa sih yang bikin tirai ini ada? Ya, ini dia nih. Kita sering banget tenggelam dalam pikiran dan ego kita sendiri kan? Terlalu sibuk sama urusan dunia, sampai kita lupa untuk mengingatnya. Jadi jelas ya, tirai ini bikin kita yang menjauh, bukan Tuhan yang pergi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita membuka tirai ini? Gimana cara kita membangun jembatan untuk kembali merasa dekat? Jawabannya, menurut sumber kita, kuat dan sangat praktis. Doa. Tapi tunggu dulu, ini mungkin bikin kita bertanya-tanya. Kalau Tuhan itu nggak terbatas, bukan objek, kenapa kita berdoa kepadanya? Seolah-olah dia ada di satu arah gitu. Apa doa itu nggak malah bikin Tuhan jadi kayak mesin pemenuh permintaan? Yuk kita lihat penjelasannya. Nah, di sini nih, pemahaman yang penting banget. Doa itu ternyata bukan soal menyapa sebuah objek, bukan juga transaksi. Doa itu soal hubungan kesadaran. Ini adalah cara kita buat membersihkan pikiran kita yang kusut itu dan menyelaraskan lagi kesadaran kita dengan Sang Pencipta. Sumber kita ngasih analogi yang indah banget. Bayangin deh, seorang anak ngobrol sama ayahnya. Tujuan utamanya kan bukan buat minta mainan kan, tapi buat ngerasain cinta, ngerasain kedekatan. Nah, kayak gitulah doa. Ini bukan soal transaksi, tapi soal hubungan hati. Dan ini membawa kita ke inti dari perjalanan ini, yaitu sebuah pergeseran fokus yang sangat-sangat penting. Dari pikiran ke hati. Jadi, ini dia intinya. Perjalanan ini tuh bukan soal kita mencoba memahami zat Tuhan pakai logika kita yang terbatas. Itu nggak akan pernah bisa, tapi ini soal mendekatkan hati kita kepadanya. Tujuannya bukan jawaban intelektual yang sempurna, tapi sebuah hubungan hati yang tulus. Nah, untuk membantu kita melakukan pergeseran ini, ada semacam peta jalannya nih. Ada 4 langkah praktis. Pertama, terima kalau pikiran kita itu terbatas. Kedua, fokus ke hubungannya, bukan ke jawabannya. Ketiga, jaga terus ketulusan hati. Dan terakhir, sadari bahwa dia nggak pernah jauh. 4 langkah ini adalah cara kita mengubah rasa galau tadi jadi rasa damai.
Karena pada akhirnya, tujuannya itu bukan mendapatkan jawaban yang memuaskan logika kita, bukan. Tujuannya adalah ketenangan hati. Karena, kata para arif, saat hati kita sudah tenang, disitulah kita mulai bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Sebuah pengalaman yang, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita akan akhiri sesi ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Sebuah pertanyaan dari sumber kita juga. Kalau Tuhan itu meliputi segalanya, dan sebetulnya nggak pernah jauh, lalu apa atau siapa yang sebenarnya kita cari dalam perjalanan spiritual kita ini? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.